Mas, pertanyaan ketiga ya dari saya. Untuk kami kan masih pemula juga nih. Gimana sih Mas cara ngadepin mungkin grogi atau gimana pas di depan kamera, pas kita mau review gini kan, apa harus kita tuh fokus terus ke kamera tapi kita makan terus fokus ke kamera gitu, atau gimana lah cara istilah itu ngilangin grogi di depan orang banyak. Belinya banyak loh pas posisi rame. Enggak ada, karena sampai sekarang juga masih grogi. Cuma groginya jadi setiap kali masuk gitu kan mesti grogi karena kita udah bawa kamera. Terus begitu kita masuk bawa kamera langsung pusat perhatian ke kita semua. Jadi nggak usah dengan makan, bawa kamera sudah bawa kamera, nggak istilahnya nggak ngabar-ngabari dulu, datang tiba-tiba. Itu kalau ada pengunjung, ya pengunjung otomatis ngeliat kita semua. Ya wes bablas. Anggaplah nggak ada, ya grogi, pasti grogi sampai kadang kalau pertama masuk gitu ngomong agak tersendat-sendat. Ya memang karena grogi, jadi itu wajar dan nggak akan hilang. Bahkan sampai yang sudah expert pun pertama masih grogi, tapi begitu sudah mengalir, ya wes mengalir seret, lama-lama lancar. Dan pasti grogi setiap kali datang. Jadi pokoknya setiap ke satu tempat baru nggak usah makan wis. Adegan makan kan malah enak sudah. Kita duduk di meja, ngadep lensa, kanan kiri mbuh ngopo, sebelah sana juga kita nggak lihat, kelihatan kalau kita fokus ke lensa tuh. Udah masa bodoh. Tapi kalau pas baru masuk, sudah nggak bisa masa bodoh. Udah ngadep sini, dihadepin ke sana, wes matanya kita mesti tinggal-tinggal dong lirik rai. Itu. Terus habis itu kok reaksi bakule. Iki bakule iso respon apa ora? Kadang soalnya ada yang penjual diacungi kamera yuk malah bingung, nggak respon, jawabnya grogi nggak karu-karuan. Kita pakai bahasa Indonesia de kromo, kita kromo de ngoko, itu biasa, pasti kayak gitu. Jadi pasti akan mengalir seperti itu. Tapi awalnya pasti grogi, jadi nggak ada cara buat ngilangin. Bahkan ya penyanyi terkenal juga kalau naik panggung pertama ya mesti grogi, ya pasti ada lah, nggak mungkin enggak. Cuma tinggal jam terbang, nanti begitu grogi kita punya cara buat menurunkan tensinya terus mengalir. Udah gitu sih. Gak ada berarti ya, tetap ya pasti grogi. Pasti grogi. Sifat dasar manusia, nggak mungkin enggak. Lagi nih Mas nih, kalau misalnya nih pas kita review nih, pas baru fokus, terus tiba-tiba ada orang yang kenal sama kita terus manggil, misalkan, mas A gitu misalnya, mas A. Terus kalau nggak dijawab kadang kan, wah sombong nih gitu. Mungkin ada kata-kata yang kita dengar dari belakang lah, wah sombong nih gitu. Terus itu gimana Mas tanggapannya? Responnya gitu. Kalau apa kita harus jawab, ya gitu. Padahal kan kita baru take video. Iya. Kalau kayak gitu bisa, selama ini belum pernah ya. Cuma seandainya mengalami kayak gitu, yang dilakukan bisa pertama berhenti, ya kan? Kita selesai dulu adegannya, berhenti, habis itu, oh gini Pak, apa Mas? Atau itu dimasukkan langsung ke scene. Lagi ngomong terus ya, oh iya Mas, mari silakan, nggak apa-apa. Terus, nah tadi itu ada yang follow, ada netizen yang lewat, nyapa langsung lanjut lagi gitu. Jadi malah kelihatan flow-nya mengalir. Oh ini tetap walaupun disapa tetap mengalir. Ada dua pilihan sih, tinggal mau di-cut, nyambung lagi, atau ya sudah biarkan mengalir. Tapi kita bisa nge-cut, kita baru tak lanjut syuting dulu ya, lanjut ke situ gitu, nggak apa-apa. Kalau selama itu nggak pernah kayak gitu. Cuma yang sering terjadi adalah sebelum kita tag, ownernya ngomong, dan ownernya istilahnya karena keterbatasan apa ya, ownernya nggak tahu yang kita lakukan baru ngapain. Terus jadi ngajak ngomong panjang lebar. Kira niki kamera nih ngadep sedelok tok mandek serang ngomong apa meneh. Padahal kita baru cut atau baru nge-cut mau pindah ke sini, jadi ngomong. Dikiranya udah rampung. Nah, ngomongnya panjang lebar. Lah itu ya jadi masalah nih ngomong malah. Jadi nek udah kayak gitu ya wes ngomong, Pak niki kula lanjut nggih meneh nggih. Mangke wes nanti lanjut lagi. Kendalanya justru pada saat cut, ownernya nggak ngerti kita baru syuting video gitu. Nah, itu sering ya? Sering ya. Nah itu yang harus nge-cutnya ini antara penak sama penak. Nah ya itu. Tapi kudu di-cut. Nah itu
masalahnya di situ. Jadi intinya gitu sih, jadi dipotong ya udah malah dimasukkan ke itu sekalian nggak apa-apa. Yang sini yang baru itu. Lah kalau masalah kayak channelnya kayak gini tuh ada yang nyapa pas di tempat umum, ya wis bawa ke sisan. Oh iya, langsung ke sisan. Ini ada Pak ini namanya siapa Pak? Oke, makasih ya Pak. Nanti langsung ke channel kita. Nah, gitu. Iya. Boleh. Jadi wis malah channelnya tuh hidup nggak sepaneng gitu. Ya kalau perlu ada blooper ya masukkan ke situ. Misalnya bapaknya ngomong apa salah, nyapa salah, ya masalah kok oke. Sisan. Pertanyaan yang keempat dari aku. Oke. Mungkin kedepannya ada nggak sih mau ngajak collab sama subscriber untuk makan keliling lah mungkin di mana gitu. Oke. Gini. Ini pertanyaannya agak masuk ke bawah lubuk hati yang paling dalam. Bukan. Iya. jadi sih konsepnya gini kan, aku tuh kalau dapat info terus langsung meluncur gitu kan. Nah kalau sudah langsung meluncur, kadang kalau mau janjian belum tentu dapat waktunya. Tapi kalau aku harus nunggu yang tak ajakin collab waktunya pas, sudah sampai di tujuan dia belum, aku harus sudah pergi lagi. Jadi kesulitannya di situ, karena ya bukan esok sibuk ya, tapi memang serius ini keterbatasan waktu juga, bener-bener waktunya tuh mepet, jadi harus dipres banget, efisiensi waktunya harus dipakai banget. Jadi kalau buat kolaborasi untuk saat ini kalau waktunya bisa gadok tek gitu, kita whatsappan oke jalan sekarang ya bisa. Jadi aku kalau kolaborasi itu biasanya tak kontak, bisa ke sana yuk, ke sana masuk. Kalau nggak bisa ya wis aku tak jalan sendiri. Gitu. Mungkin ya. Jadi tidak menutup kemungkinan, asal waktunya pas gadok. Sama ya Mas ya, apa mungkin misalnya subscriber ya mungkin dengan cara ngajak subscriber kan mungkin bisa lebih dekat sama subscribermu mungkin ya Mas. Betul. Dengan adanya ya mungkin kan waktu juga ya tadi ya mungkin itu tadi ya. Aku juga bingung ya. Karena kalau gini ya, kalau sinkronisasi soulnya sama enak. Jadi kita memang punya tujuan, ini ada tempat baru, ayo kita bareng sana, bus sana. Langsung meluncur. Langsung meluncur. Tapi kalau yang satu tunggu-tungguan gitu. Yang satu udah ngebut, yang satu tak tunda sesuk wae lah. Ya sudah nggak jadi. Jadi harus sinkronisasi soulnya sama baru yuk jalan. Misalnya kan jenengan sampun ning lokasi malah subscribermu nggak bisa kan nggak jadi. Ya aku nunggu ternyata dia udah masak, ada momen tertentu hilang toh. Nah susahnya di situ. Nah ya itu. Oke Mas, pertanyaan kelima dan yang terakhir nih. Terakhir loh? Iya. Apa namanya, pesan buat para YouTuber pemula kayak kami ini nih Mas, kan kadang kan mungkin gampang menyerah nih kan untuk susah banget ya kalau nyari subscriber, kejar jam tayang itu kan, kadang kan kita kan stuck dan berhenti di situ gitu loh Mas. Ada mulai titik jenuh. Nah, ada titik jenuhnya lah, kenapa nggak nambah-nambah atau gimana. Nah, itu tuh pesan dari jenengan itu gimana Mas buat para YouTuber pemula itu kayak kami ini? Kalau biar nggak cepat menyerah itu ya bisa pesen nasi goreng satu sama kopi. Jadi ini pertanyaannya sulit karena apa ya, kembali ke jiwanya masing-masing. Jadi kalau YouTube itu kan konsepnya maraton, jadi bukan sprint. Jadi kalau menurutku pribadi YouTube itu bukan sesuatu yang bisa diandalkan di awal. Jadi pada awalnya harus punya pekerjaan utama sebelum jadi YouTuber, karena buat pemasukan gitu kan. Ditambah kita harus konsisten posting rutin setiap periode tertentu. Nah itu butuh waktu, butuh biaya, butuh pikiran dan tenaga gitu kan. Nah kita harus punya pegangan dulu buat hidup selama ini belum menghasilkan. Tapi kalau sudah terlanjur nyemplung dan nggak ada yang buat pegangan, itu akan sangat berat, karena awal-awal YouTube itu nggak ada duitnya. Ya ada yang
dalam waktu sekian dengan konten kontroversi bisa langsung 5 bulan atau 3 bulan udah langsung. Aku 2 tahun baru bisa monetize. Ya itu. Nah jadi harus sabar karena ini maraton. Terus sebelum ada hasilnya jangan lepaskan pekerjaan utama. Nah, ya. Itu sih. Kalau nanti sudah dapat, kalau sudah monetize harus tetap rutin, rajin, konsisten, sama tetap mentalnya harus mental maraton, jangan mental sprint. Gitu. Dan nyari kontennya harus berpikir, jadi nggak bisa sembarangan terus jadikan konten. Kecuali kepepet ya udah sudah waktunya mepet harus deadline, misal mau tayang ya wes itu jadikan. Tapi kalau masih ada waktu panjang, cari kontennya harus benar-benar di riset. Gitu. Itu udah pesan belum? Oh, tadi aku udah pesan belum? Belum ya? Ya nanti nasi goreng 1 sama kopi ya. Oh, siap. Ya. Bingung dewe lagi ya. Oke, buat makan keliling, matur nuwun sangat. Sama-sama. Datang ke gubuk kami yang sederhana ini. Arwane bakmi. Pokoknya udah konten bareng kami, matur nuwun Sama-sama. sangat. Semoga ya lain waktu bisa ketemu lagi, kita collab bareng, icip-icip. Wah. Ya siapa tahu bisa icip-icip bareng. Siap. Bisa jadi pemain cadangan buat ngabisin ya. Bisa loh. Siap. Porsinya asal beli ya. Oke. Bisa lah. Ya. Oke. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe channel Biar Rimas Kembar dan Makan Keliling. Oke, see you next time dan bye. Kau tahu langit selalu terindah. Aku bisa apa untuk memilikimu. Kau